dan yang banyak nih yang kita alami. Hmm, kemarin itu kita masuki dengan untuk pertama kalinya itu tahun 2021 itu. Kalau orang mengenang tahun 2020 itu sebagai tahun yang sesak begitu menyedihkan karena tahun yang mengagetkan sih sebenarnya 2020. Maka tahun 2021 itu saya mengenangnya sebagai tahun yang pertama kali kita memasuki tahun baru dan kita takut berencana, unpredictable. Jadi tidak bisa diprediksi itu tahun 2021. Jadi orang memasuki tahun itu dengan biasanya orang masuk tahun baru itu eh, mereka sudah punya planning kan, mereka sudah punya rencana. Oh, saya mau bikin ini, saya mau bikin itu, saya akan pergi ke sini, saya akan pergi ke situ. Eh, ya normal misalnya kalau kayak saya begitu, tahun yang baru, oh nanti rencana bulan ini saya akan pergi ke sini, bulan ini saya akan ada di acara ini. Tidak ada. 2021 tidak ada yang begitu-begitu. Orang masuk dengan ketidaktahuan. Orang masuk dengan sama sekali ini. Tapi sebenarnya itu mengembalikan kita pada prinsip dasar toh, bahwa memang masa depan kita tidak tahu. Kita dikembalikan lagi sebenarnya pada prinsip dasar untuk tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa sebenarnya. Jadi kita harus kembali seperti apa yang Yakobus bilang. Kalau kamu hendak berencana ke sini, ke situ, kamu hendak berencana bikin ini, bikin itu, kamu harusnya bilang, jika Tuhan menghendaki. Kan Yakobus bilang begitu. Ya, kan? Jadi, apa namanya, 2021 sebenarnya kita itu, kalau saya memandang 2021 sebenarnya itu tahun di mana kita mau dikembalikan untuk memulai bersama dengan Tuhan. Itu betul-betul sudah bukan jadi sekedar slogan, bukan jadi sekedar kata-kata indah saja itu. Memulai bersama dengan Tuhan. Itu nyata sekali di tahun 2021. Kita harus memulai bersama dengan Tuhan. Saya cuma mau share tentang masih tentang Bapa yang kekal. Karena dari Yesaya pasal 9 itu ya, tentang Bapa yang kekal. Kita tetap mesti mengingat bahwa ini semua adalah apa yang disebutkan orang, ya. Berarti orang menyebut Tuhan kita, mengenal Tuhan kita sebagai Bapa yang kekal. Kalau waktu malam tahun baru saya share sama saudara tentang Bapa yang kekal. Kalau sekarang saya mau share sama saudara tentang bagaimana mengalami Bapa yang kekal. Karena begini masalahnya. Orang mengenal Tuhan kita sebagai Bapa yang kekal. Mereka notice Tuhan kita sebagai Bapa yang kekal. Dan ini juga menggambarkan kerinduan semua orang untuk memiliki Bapa selama yang mereka mampu miliki. As long as possible, mereka punya Bapa, mereka pengen sekali punya itu. mereka mau sekali kasihan punya itu. Bapa yang kekal, perhitungkan itu. Pertimbangkan itu baik-baik. Dan kita sudah tahu bahwa kata Bapa itu, selain dia juga berarti sumber, ternyata dia itu tempat bersandar. Dia itu tempat kita diterima. Pendek kata sebenarnya begini, tempat pulang sebenarnya, home. Bapa itu home, rumah sebenarnya. Rumah. Di mana di dalam rumah itu mereka diterima, mereka diakui, mereka selalu mereka selalu dibanggakan, mereka selalu itu sebenarnya. Bapak itu sebenarnya bicara tentang rumah sebenarnya, tentang home. Nah,
Bukankah Yesus itu, kalau saudara lihat di Yohanes, dalam kitab Yohanes itu paling banyak. Yesus itu kalau bicara soal Bapa dan rumah itu kayak jadi sebuah kesatuan sekali gitu. Dia kalau bicara, dia bilang dia datang dari mana, dia akan pergi kemana, itu dia cuma bilang, dia cuma mention begini, Bapa. Dan Bapa itu sudah menunjukkan rumahnya dia. Rumahnya dia ya Bapa. Seperti ayat tentang rumah Bapa, Yohanes pasal 4. Itu semua dia cerita tentang bukan masalah teknis bilang soal nanti di sini akan begini enggak. Dia bilang yang paling penting, isu yang paling penting dari kediamannya itu adalah keberadaan Bapa di situ, kehadiran Bapa di situ. Itu luar biasa. Jadi sebenarnya kalau baca pernyataan Yesus tentang Bapa itu, Yesus juga menyingkapkan itu bahwa Bapa itu adalah pribadi tempat di mana kita bisa balik ulang dan diterima sepanjang waktu, di upgrade sepanjang waktu, dikasihi sepanjang waktu. Nah, dalam Yesaya pasal 9 itu dibilang bahwa orang menyebut Tuhan kita begitu. Orang saja menyebut Tuhan kita begitu. Nah, yang saudara harus renungkan adalah ini. Kalau dari jauh orang memandang Tuhan kita seperti itu, maka seharusnya kita ini yang disebut anak-anak raja ini, anak-anak Tuhan ini, harusnya mengalami. Nah, apa yang kita alami dari Bapa yang kekal. Ada banyak, tapi mungkin ini waktu saya sodorkan 2 hal saja yang sederhana yang kita bisa alami dari Bapa yang kekal. Yohanes 6 ayat 57. Nah, Yohanes pasal 6 ini kan bicara tentang dari ayat 25 ya. Dari ayat 25 ini bicara tentang roti hidup. Jadi Tuhan Yesus lagi mempresentasikan dirinya sebagai roti hidup. Lalu kemudian ketika dia sedang memberitahu orang bahwa dia adalah roti hidup, orang itu bersungut-sungut. Orang nggak terima. Orang bilang, masa dia itu roti? Bagaimana dia bisa ini, dia bisa itu, dia bisa. Pokoknya orang ini jadi perdebatan lah. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang sekian banyak Tuhan Yesus terangkan ini ayat nats yang paling kontroversial ya sepanjang sejarah Alkitab karena Tuhan Yesus bilang bahwa dia itu adalah firman, dia adalah roti hidup, dan untuk memperoleh hidup yang kekal kamu harus memakan dia. Wah, itu benar-benar orang langsung lihat, dia ini anak tukang kayu, terus dia suruh kita makan dia. Waduh, ini pengajaran versi Dracula dari mana lagi ini? Gitu kan. Jadi kemudian ini sangat mengganggu orang-orang pada saat itu. Lalu kemudian saya mengutip ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Apa yang dilakukan Bapa yang kekal terhadap anak-anaknya? Akan membuat kita mengalami apa yang disebut sebagai pengutusan. Bapa itu hidup untuk mengutus. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Bapa yang hidup itu. Sebenarnya kalau mengutus di sini apa sih sebenarnya? Mengutus itu tanda sederhana dari
Dia percaya sama kita. Dia percaya sama kita. Faith itu iman, faith itu adalah bicara tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Tapi faithfulness itu, yang bahasa Indonesia ini bilang kesetiaan ya. Faithfulness itu berbicara tentang bagaimana Tuhan percaya kepada kita. Nah, Tuhan percaya kepada kita itu wujudnya apa? Dia utus kita. Dia utus kita. Saya akan selamanya menaruh kata-katanya Tante Luna ini di dalam saya punya pikiran. Bahwa hidup kita itu adalah pengutusan, penugasan ilahi. Itu yang Tante Luna selalu bilang. Itu adalah penugasan ilahi. Benar. Karena memang untuk mengalami Bapa yang kekal itu, kita harus mengerti bahwa kita ini adalah orang yang diutus oleh Dia. Nah, diutus itu berarti begini, Bapa itu percaya sama kita. Dia percaya sama saudara. Sama ada teman lagi yang dia tahu bahwa saya sudah kasih mimbar di komunitas ini buat anak-anak youth. Dia bilang, wah, mereka tuh harus berjuang, mereka harus menghargai mimbar. Jadi jangan terlalu gampang dikasih. Ini juga dalam pemikiran kependetaan saya pulang dan saya merenung, jangan-jangan saya salah, dia. Jangan-jangan memang harus begitu. Hari ini dulu begitu. Kayaknya jangankan khotbah ya, mau jadi WL saja itu punya susah setengah mati. Mau jadi WL saja itu adalah mimpi yang harus dipupuk sekian lama. Hanya Frans tanya Obel lah, bagaimana perjuangannya untuk bisa menaiki karir sebagai seorang worship leader. Wah, mimpi yang dibangun bertahun-tahun susah. Gitu. Saya mempercayakan anak-anak yang pengalaman hidup belum bagaimana bagus, terus tiba-tiba anak-anak youth ini disuruh berkhotbah di depan orang-orang tua, itu kan, aduh. Ingat ada salah satu teman bilang, itu sangat kecelakaan, itu bagus sih sebenarnya, cuma gitu. Saya pulang, saya merenung, sampai kemudian saya menemukan kata ini. Bapa mengutus. Tuhan Yesus bilang, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Di dalam dia mengutus, berarti dia percaya. Dia percaya sama saudara. Dia utus karena dia percaya pada saudara. Maka oleh percayanya dia pada saudara itu ada dihidupkan. Karena dibilang begini, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Kamu hidup oleh Bapa karena apa? Karena kepercayaan dari Bapa itu. Makanya kamu bisa hidup. Kamu bisa tahu bahwa hidupku ini oleh Bapa. Disebabkan oleh Bapa. Karena kamu tahu, Bapamu itu percaya sama kamu. Dia percaya. Ya ampun, Bapak kita kan itu Bapak yang maha tahu. Dia tahu sekali kita punya kekurangan-kekurangan, teman. Dia tahu sekali kita punya bodoh-bodoh. Dia tahu sekali kita punya rahasia-rahasia yang kita punya parlente-parlente, dia paling kenal. Tapi dia bilang gini, dia percaya. Dia percaya. Dia tidak berhenti untuk memberikan kepercayaan kepada kita. Makanya ada satu film Hollywood itu yang Keanu Reeves main. Aduh, saya lupa judulnya apa. Konstantin. Diceritakan di situ bahwa malaikat Gabriel akhirnya menjadi salah satu malaikat yang jatuh katanya.
Malaikat Gabriel ini marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan begitu percaya sekali sama manusia? Gitu. Kenapa Tuhan tidak lebih percaya malaikat daripada manusia? Tuhan terlalu kasih banyak kesempatan sama manusia, sedangkan manusia itu brengseknya minta ampun. Jadi malaikat Gabriel memutuskan untuk melawan Tuhan. Gitu. Itu di kisah film itu. Gitu. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Tuhan Yesus. Dia juga mengutus kita kan. Kemudian Yohanes 6 ini berakhir di Matius 28 itu kan. Tuhan Yesus bilang, amanat agung. Dia utus kita. Dia utus saya dan saudara. Dia utus karena apa? Dia percaya. Dia percaya. Petrus saja yang sudah menyangkal dia 3 kali di depan hidungnya dia masih bilang, gembalakanlah domba-dombaku Simon anak Yohanes. Iya. Gembalakanlah, itu artinya apa? Gembalakan domba-dombaku itu berarti apa? Gembalakan domba-dombaku berarti dia memberikan asetnya. Dia mempercayakan asetnya kepada orang yang menyangkal dia. Itu kan aneh itu. Saya menyerahkan perusahaan saya, anak perusahaan saya serahkan kepada orang yang integritasnya, waduh, kacau. Seperti itu kata-kata Yesus kepada Simon anak Yohanes. Simon anak Yohanes, gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana bisa itu? Dia baru menyangkal kau 3 kali. Tepat di depan hidungmu, dia menyangkal kau 3 kali. Dan kemudian kamu kasih asetmu sama dia dan bilang, ini saya percayakan asetku sama kau yang kelola. Wah, bagaimana bisa itu? Tapi bisa. Begitu cara kerja Tuhan. Bisa. Bisa. Jadi saya mau menyodorkan ini pada saudara bahwa di tahun yang baru ini, ingat baik-baik. Apa kekuatan saudara menjalani tahun ini? Kekuatan saudara adalah saudara tahu bahwa Bapa yang kekal itu percaya sama saudara. Dia percaya sama saudara. Dia percaya sama saudara. Karena Bapa yang kekal itu percaya sama saudara, maka saudara harus mengubah paradigma saudara dalam menjalani kehidupan ini, mengubahnya dengan mulai melihat kehidupan Anda sebagai penugasan ilahi. Hidup Anda itu penugasan ilahi. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja, itu penugasan ilahi. Apa saja yang saudara kerjakan dan lakukan, Alkitab katakan itu, kerjakan itu buat Tuhan. Kolose pasal 3 kan ayat 23, kerjakan itu buat Tuhan. Bahkan dalam Korintus dikatakan, baik kamu makan maupun minum, lakukan itu untuk Tuhan. Wah. Jadi semua area kehidupan kita itu, kita bisa melihatnya sebagai area yang dipercayakan Tuhan. Kamu bisa makan dengan normal hari ini, itu karena Tuhan percaya. Iya. Kamu bisa bikin apa saja, itu karena Tuhan. Tuhan kasih itu, privilege itu buat kita. Nah, makanya untuk hidup oleh Bapa di sorga itu, Tuhan Yesus bilang, kita harus memakan dia. Dia itu apa? Firman toh. Yesus itu firman. Jadi harus dinutrisi oleh firman Tuhan. Saya sudah tidak akan bahas lagi ini karena ini sudah selalu dibahas. Kita harus makan firman Tuhan. Makan firman Tuhan ini sebenarnya merupakan nutrisi untuk selalu kita sadar bahwa hidup kita ini adalah penugasan ilahi. Bahwa hidup kita ini adalah hidup yang dipercaya oleh Tuhan. Dipercaya oleh Bapa di sorga. Nah, kita harus dinutrisi dengan makanan itu. Dengan memakan Kristus itu. Dengan memakan firman itu. Kalau saudara tidak memakan firman, maka yang terjadi, kesadaran akan hal ini akan memudar.
Saudara akan tetap tahu, saudara akan tetap punya pengetahuan akan hal ini, tapi kesadarannya memudar. Kalau saudara sudah nonton film Matrix, ya, cuma Matrix yang baru, tapi Matrix yang lama pun, ya. Kalau film Matrix itu, sebelum, nggak tahu kalau saudara masih ingat, tapi di Matrix yang baru ini diulang lagi. Sebelum orang harus memilih apakah dia hidup untuk dunia yang real atau dunia yang maya, dunia matrix. Nah, dia pilih dua pil, disodorkan dua pil. Ada pil biru, ada pil merah. Kalau kau makan pil biru, maka kau memilih untuk hidup dalam dunia yang tidak real sebenarnya. Itu dunia matrix itu. Dunia tidak real. Jadi itu algoritma komputer lah, itu katanya di film itu. Jadi kalau kamu mau hidup seperti itu, datar-datar, penuh pengulangan, kamu makan pil biru. Makan pil biru. Tapi kalau kamu makan pil merah itu akan membawa kamu kepada realita yang sebenarnya daripada dunia ini. Jadi kamu pilih pil merah atau pil biru. Itu di film Matrix. Tapi kalau sama kita itu, pil merah itu menggambarkan firman Tuhan, ya pil biru itu, ya kamu telan ya hal-hal yang disodorkan dunia. Telan itu. Kamu tidak kehilangan mungkin pengetahuan akan firman Tuhan. Tidak hilang. Pengetahuan akan firman Tuhan tidak hilang, tetapi kesadaranmu terhadap pengetahuan itu memudar. Hingga kamu memandang hidup ini, ya begitulah, pengulangan-pengulangan, ya seperti itu. Padahal tidak. Hidup kita ini harus mengalami Bapa. Syaratnya mengalami itu adalah makan firman Tuhan. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang terakhir, hal yang kedua, yang saya mau sodorkan pada saudara, itu di Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8 berkata demikian. Ini kata-kata Tuhan Yesus ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi, kalau kita mau mengalami Bapa, kita harus menyadari ini, bahwa hidup kita itu penuh dengan kemuliaan Bapa. Hidup kita itu penuh dengan bobotnya Bapa di sorga. Karena dengan kesadaran itu, hidup kita secara natural mempermuliakan Dia. Kenapa kita bisa mempermuliakan Bapa di sorga? Karena kita tahu persis bahwa dalam hidup kita ini ada kemuliaannya Bapa, kan? Ada doksanya Bapa. Ya. Kalau bahasa ininya kan dibilang doksa, bahasa Yunaninya kan doksa. Bahasa Ibraninya bilang kabor. Ada bobotnya Bapa di sini. Ada kualitasnya Bapa di sorga di sini. Anak-anak kita kan itu menyimpan kualitasnya kita. Ya toh? Faith, Nadine, Aleandra itu menyimpan kualitas yang saya miliki dan G miliki. Iya dong. Hah? Mereka simpan itu. Jadi kemudian nanti tiba-tiba kita lihat, termanifestasi, jadi kelihatan dalam hidupnya mereka begitu. Misalnya, Faith bisa punya ketertarikan di bidang musik, itu kan tidak serta-merta karena tiba-tiba saja begitu. Kita tiba-tiba saya dengan G begitu kaget begitu. Bisanya padahal saya dan G kan ya orang-orang paling tidak beginilah secara sederhana. Kami berdua suka musik gitu toh. tumbuh di tengah orang-orang yang sangat mencintai musik. Jadi kalau anak kami seperti begitu ya itu tinggal
Itu saja. Itu memang sudah kejadian yang natural sekali, begitu. Nah, kalau kita menyadari kita punya kemuliaan, dalam diri kita ada bobotnya Bapa, ada kualitasnya Bapa, ada kualitasnya Bapa. Maka secara natural dan supranatural, hidup kita itu akan mengeluarkan kemuliaan itu. Itu yang disebut dengan mempermuliakan Bapa. Nah, mempermuliakan Bapa itu, dibilang begini, dibilang yang lebih spesifik. Tuhan Yesus bilang lebih spesifik. Mempermuliakan Bapa itu bagaimana? Kamu berbuah banyak. Orang yang punya bobot kualitasnya Bapa di sorga itu, hidupnya pasti berbuah banyak. Pasti berbuah banyak. Pasti berbuah banyak. Nah, pertanyaannya, buahnya itu apa sih? Dalam bentuk apa buah? Buah itu bentuknya cuma dua. Satu itu karakter hidup. Ya kan? Berbuah banyak itu berarti karakter hidupmu itu semakin banyak, itu semakin mirip dengan Bapa di sorga. Karakter hidupmu itu semakin lama semakin mirip dengan Bapa di sorga. Karakter hidupmu itu semakin lama orang langsung semakin lihat, memang tahu dia Kristen sekali paling tidak. Orang ngomong kayak begitu. Karakter hidupmu itu, waduh. Itu satu karakter. Yang kedua, manusia kan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu buah dalam kehidupan manusia, ya manusia. Tidak mungkin buah saya adalah pohon mangga. Kan tidak mungkin. Saya kan manusia, pohon mangga. Dan tidak mungkin berbuah pohon durian, tidak mungkin. Saya berbuah manusia. Jadi buah manusia itu penting. Manusia apa nih? Manusia-manusia yang dilahirkan oleh karena bobot karaktermu itu. Berbicara dengan kuat. Menyuarakan Bapa di sorga yang ada dalam dirimu. Iya. Itu buahnya kita. Tuhan Yesus bilang, dengan berbuah banyak itu, kamu akan dikenali sebagai murid-muridku. Itu murid-murid. Kamu dikenali sebagai murid-murid itu berarti orang yang menerima disiplin dan dikir. Orang yang hidup dalam tertib kerajaan sorga. Itu murid-murid kan. Murid itu punya bahasa sederhana apa? Disiplin, disciple. Disciple itu from disiplin. Jadi orang yang berbuah banyak itu orang yang hidup dalam tertib kerajaannya Bapa di sorga. Orang akan mengenali. Dari buahnya orang akan mengenali. Nah, tapi untuk mengalami hal tersebut, kembali ke hal yang paling dasar. Bahwa kita harus sadar begini. Bapaknya kita itu telah memberikan kepada kita. Telah menaruh di dalam kita. Kemuliaannya di dalam kita. Makanya secara natural dan supranatural, saya dan saudara itu akan mempermuliakan Bapa kalau kita menyadari bahwa ini kemuliaannya ada dalam kita. Ingat, pil apa yang saudara makan tiap hari? Pil dunia kah atau pil firman Tuhan? Kalau makan firman Tuhan, saudara akan selalu sadar bahwa kemudian dalam saya. Sehingga saudara berbuah. Nah, yang saya mau bilang pada saudara bahwa hal-hal ini sangat ditunggu oleh dunia. Kita buka ayat terakhir. Roma 8 ayat 19. Roma 8 ayat 19.
8 ayat 19 bilang apa? Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Apakah itu saat anak-anak Allah dinyatakan? Alami itu dua hal yang saya sodorkan tadi pada saudara. Karena dunia nantikan itu sama kita. Dunia nantikan itu. Dunia dengan begitu desperate. Karena apa? Ingat, predikat Bapa yang kekal itu adalah predikat yang dikatakan oleh orang. Jadi orang mengenal Bapa yang kekal. Nah, kalau orang mengenal Tuhan yang kita sembah sebagai Bapa yang kekal, maka wajar saja kalau ayat ini, Roma 8 ayat 19 ini, memang muncul. Wajar. Karena apa? Karena orang tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Bapa yang kekal. Makanya seluruh makhluk dengan sangat rindu menantikan saat dari anak-anaknya Bapa yang kekal itu dinyatakan. Ayo anak-anak Bapa yang kekal, jangan berhenti alami Bapamu yang kekal. Karena itu bukan cuma untuk dirimu sendiri. Itu untuk seluruh makhluk yang sangat menanti-nantikan karakternya Bapa yang kekal itu dimanifestasikan oleh kita sebagai anak-anaknya. Dunia begitu rindu loh. Mereka menyebut Tuhan kita sebagai Bapa yang kekal. Mereka rindu anak-anak dari Bapa yang kekal itu dinyatakan. Ayo, ini sesuatu yang sangat mendesak untuk kita lakukan. Bahwa kita harus betul-betul, kalau ada yang harus kita lakukan di tahun ini, kita percaya bahwa kita punya Bapa yang kekal, kita harus hidup mengalami Bapa yang kekal, supaya kita menyatakan Bapa yang kekal. Kita sebenarnya tidak terlalu susah. Karena apa? Karena bukan kita lagi yang mendefinisikan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah itu Bapa yang kekal. Tapi dunia sendiri telah mendefinisikan. Orang-orang telah mendefinisikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Bapa yang kekal. Jadi tugas kita sebenarnya tidak terlalu sukar. Ya, karena semua orang sudah bilang bahwa Tuhan yang kita itu Bapa yang kekal. Ayo kita manifestasikan. Orang akan dengan mudah mengenali kok. Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Bapa yang kekal. Yang kedua, mereka memang membutuhkan Bapa yang kekal. As long as possible mereka bisa pegang itu Bapa yang kekal. Mereka mau pegang. Mereka butuh itu. Siapa sih yang tidak butuh tempat untuk pulang kembali? Tempat untuk bisa diterima berulang-ulang. Ya. Di Bapa yang kekal itu kata kuncinya berulang-ulang. Ya, diterima berulang-ulang, ditegur berulang-ulang, diampuni berulang-ulang. Oh itu Bapa yang kekal itu. Berulang-ulang, dididik berulang-ulang, diajar berulang-ulang. Berulang-ulang. Kata berulang-ulang itu berarti mau bilang apa sebenarnya? Dia tidak pernah jenuh. Sampai pada batas kejenuhannya itu ada waktu yang sangat panjang. Jadi jangan pernah berasumsi bilang, aduh Tuhan bosan nih sama saya. Tuhan bukan ngana. Jangan merendahkan Tuhan seperti itu. Tuhan bukan kita kasihan. Kalau kita itu punya batas 3 kali. Kalau Tuhan batasnya entah berapa kali. Yang jelas kata kuncinya Bapa yang kekal itu berulang-ulang. Berulang-ulang dia terima kok. Berulang-ulang dia ajar kok. Berulang-ulang dia tegur kok. Berulang-ulang dia didik kok. Berulang-ulang dia kasih tahu kok. Berulang-ulang. Berulang-ulang. Anak-anak jangan bosan dikasih tahu orang tuamu berulang-ulang. Itu salah satu manifestasi karya Tuhan dalam hidupmu. Dikasih tahu berulang-ulang. Jadi kalau kau bilang, ada ini mama, nah ulang-ulang terus, pikir baik-baik. Mungkin kalau itu dikasih tahu berulang-ulang, karena memang kamu tidak pernah lulus dari yang ulang-ulang itu. Jadi
Kalau ada sesuatu yang diulang-ulang terus, sebaiknya merenung dan pikir begini. Jangan-jangan memang tahu adik saya tidak pernah bikin, makanya diulang terus. Tapi yang jelas begini, Bapa di sorga punya kata kunci, berulang-ulang. Kamu akan diterima berulang-ulang, kamu akan ditegur berulang-ulang, kamu akan didisiplin berulang-ulang, kamu akan dikasihi berulang-ulang, kamu akan diterima berulang-ulang. Berulang-ulang kasih setianya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Max nyanyi dulu satu lagu, baru kita berdoa.